Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'andini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Nur Iman serta Bapak-bapak para pimpinan sepuh, Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini Allah takdirkan kita dapat sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kesyukuran kita kepada Allah, pertama karena kita diberi kesempatan. Banyak orang tidak diberi kesempatan, sebelum salat subuh dah meninggal terlebih dahulu atau tidak beri kesempatan. Nah, kita diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa menghirup udara pagi, kita bisa bernafas dan kita masih sehat walafiat. Itu satu. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menggunakan kesempatan itu. Banyak orang diberi kesempatan tapi tidak diberi kemampuan untuk menggunakan kesempatan itu. Nah, ini yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Ada kesempatan kita untuk menyelamatkan kita, tapi kita tidak mampu menggunakan kesempatan tadi. Nah, ya, itu yang akan menjadi penyesalan yang tak akan ada ujungnya. Udah diberi kesempatan oleh Allah, tapi kita tidak mampu menggunakan kesempatan itu. Akhirnya kita rugi sendiri, ya, dan akan timbul penyesalan. Alhamdulillah, kita diberi Allah kesempatan dan diberi kemampuan untuk menggunakan kesempatan itu, yaitu kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dari beberapa kesempatan kita mengkaji tentang pengetahuan tasawuf, kita masih berbicara tentang amaliyah, ya. Jadi amaliyah tasawuf seperti yang saya kemukakan di awal dulu. Ketika kita bicara tasawuf, kita bicara pertama ilmu tasawuf, yang kedua amaliyah tasawuf, yang ketiga akhlak tasawuf. Nah, mana yang akan kita dahulukan? Ilmu tasawufnya, amaliyah tasawufnya, atau akhlak tasawufnya? Nah, kalau kita perhatikan, kebanyakan para ulama mendahulukan amaliyah. Ya, amaliyah dulu, beramal dulu. Ya, amaliyah tasawuf itu ilmu tarekat atau ilmu zikir. Itu amaliyah. Ya. Jadi dua-duanya mesti kita lakukan, amaliyahnya kita jalankan, ya, ilmunya kita pahamkan. Nah, karena dua-duanya punya posisi yang berbeda. Kalau amaliyah itu membersihkan hati, sedangkan ilmunya itu untuk menyampaikan pikiran kita.
supaya kita mengenal Allah. Nah, jadi kalau ilmu tasawuf itu ilmu ketuhanan. Nah, ilmu ketuhanan, ilmu pengenalan diri. Karena Allah itu maha ghaib, ya. Tak mungkin akal kita akan terjangkau kalau kita langsung arahkan pikiran kita kepada zatnya. Tetapi kita arahkan pikiran kita kepada ciptaannya saja. Ya, sebagaimana yang dinyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Kamu arahkan pikiranmu kepada ciptaan Allah, jangan kamu arahkan pikiranmu kepada zatnya Allah. Nah, ciptaan Allah itu banyak, ya. Karena banyak maka kita arahkan kepada diri kita sendiri. Karena diri kita ini merupakan alam shaghir atau miniatur alam kabir. Nah, jadi kita arahkan kepada pengenalan diri, sehingga timbul dari istilah dalam tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang sudah mengenal dirinya, maka kenalah dia kepada Tuhannya. Nah, siapa orang yang sudah mengenal Tuhannya, fasada jasaduhu, binasa jasadnya. Nah, binasa jasadnya ini maksudnya itu sampai hilang, hilang keberadaan atau keakuan, hilang keakuan jasad kita. Ya, yang ada hanya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua tentang amaliyah zikir. Nah, ini yang sudah berkali-kali kita kaji. Ya, Allah jelaskan, walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kamu istiqamah terhadap jalan kami akan curahkan air yang menyejukkan. Nah, kalau kamu betul-betul istiqamah dengan jalan yang kami berikan, kata Allah, walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan jika kamu istiqamah di atas tarekat atau agama yang Allah turunkan ini, ya, pastilah kami akan memberi minuman kepada kamu, air yang menyejukkan. Nah, maksudnya itu insya Allah rahmat itu bercucuran. Nah, jadi kalau kita istiqamah di dalam menjalankan syariat agama Allah ini, ya, Allah akan menurunkan rahmat yang bercucuran. Nah, untuk mendapatkan rahmat itu ya dekat kita kepada Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan kalau kita menjauh, gitu ya. Nah, sehingga orang kadang-kadang berusaha untuk mencari katakanlah mendapatkan rezekinya, walaupun sebenarnya rezeki kita itu kan sudah ditentukan oleh Allah, ya. Cuman bagaimana kita mendapatkannya itu jalurnya itu kadang-kadang ya nggak sama, ya. Ada 3 jalur, ya. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala macam kesulitannya, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. Ini langkah pertama, ya. Semakin takwa kita kepada Allah, semakin banyak jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi, dan semakin banyak rezeki yang tidak diduga-duga. Tinggal kualitas takwa kita. Semakin tinggi tingkat ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah jalan keluar dari segala kesulitan semakin luas, semakin lapang. Rezeki semakin banyak yang tidak diduga-duga. Itu satu, ya. Tinggal lagi kita meningkatkan, ya, ketakwaan kita tadi. Itu metode yang pertama. Yang kedua,
Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata fa idzahum mublisun. Ketika mereka sudah melupakan ajaranku, kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami buka segala kesempatan untuk dia berbuat, terserah. Ya, ingin kaya dengan judi menang, ingin kaya dengan korupsi dapat, ya dah. Ingin kaya dengan maling bisa. Pokoknya apapun yang dia maukan terserah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka kesempatan apapun yang dia maukan. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata, sampai akhirnya dia berpoya-poya dengan hasil yang dia dapatkan, kami cabut seketika, kata Allah. Nah, ini banyak terjadi, kita saksikan, ya. Ada jabatan naik gitu kan, gajinya lumayan gitu, dihormati orang, jadi pejabat gitu. Ya. Tapi kemudian dia ingin menambah-nambah di luar jalur itu, seolah-olah enggak tahu begitu kalau itu dosa. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka sudah mulai melupakan ajaranku, seolah enggak tahu. Ya, itu maling itu kan bukan hanya maling kakao, bukan hanya maling ayam. Ya, korupsi juga maling juga. Ya. Seolah-olah enggak tahu, akhirnya mendapat jadi korupsi sekian miliar, sekian juta gitu. Perasaannya beruntung gitu. Tapi enggak tahunya menjerumuskan dirinya ke dalam neraka jahanam. Ya. Ketika mereka sudah berpoya-poya dengan hasil yang mereka dapatkan, kata Allah, akhadnahum baghtata, kami cabut seketika. Fa idzahum mublisun, ketika itu mereka hanya terperangah, tidak bisa berbuat apa-apa, ada ya. Nah, lagi senang-senang, mobil bagus itu ya, kemudian rumah bagus, duit banyak, kemana-mana bisa itu kan, apa-apa yang diingin bisa dibeli. Nggak tahunya ketahuan sama KPK. Nah, lalu ditangkap, masuk penjara, jabatan dicopot, harta disita. Nah, udah. Nah, ini nama akhaznahum baghtata. Masih mendingan, Pak. Masih ada kesempatan bertaubat, ya. Tapi kalau tali akinya yang dicabut, udah nggak bersinar lagi. Langsung nyawanya yang dicabut oleh Allah. Nah, ini yang kedua. Terserah mau bagaimana kita menjalani hidup ini, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, siapa orang yang betul-betul sudah berpaling dari ajaranku, kata Allah, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya akan diberikan kehidupan yang sempit di atas dunia ini. Sempit pikiran, sempit hati, sempit ekonomi, sempit perasaan. Ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang sudah berpaling dari ajaranku, kata Allah, aku akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kelak di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, buta, tidak tahu arah mau kemana. Ya, buta ini mungkin bukan buta mata, tapi buta hati. Tak tahu arah kemana arah hidup ini. Apalagi sudah sampai di akhirat nanti, dibangkitkan dalam keadaan buta, nggak bisa ngelihat. Ya, kalau buta mata nggak bisa melihat, kalau buta hati nggak tahu arah mau kemana arah,
ya, kebingungan. Nah, di dunia saja kita buta sudah kebingungan, apalagi sudah sampai di akhirat. Nah, terserah. Jadi 3 polanya untuk berusaha mencari rezeki di atas dunia ini. Yang pertama, dekatkan diri kepada Allah. Allah berikan jalan keluar dari kesulitan, dan Allah berikan rezeki yang tak terduga. Itu yang pertama. Yang kedua, seolah melupakan, ya, bukan lupa, seolah melupakan. Tahu kalau judi itu haram, tapi seolah enggak tahu. Tahu kalau korupsi itu maling, tapi seolah enggak tahu. Tahu kalau zina itu haram, tapi seolah enggak tahu. Tahu kalau mabuk-mabukan itu dilarang Allah, tapi seolah enggak tahu. Nah, ini namanya orang melupakan. Nah, kalau sudah melupakan itu, Allah beri kesempatan untuk melakukan apapun dia maukan. Tapi awas, pada saatnya nanti akhadnahum baghtatan. Lagi bersenang-senang, berpoya-poya dengan hasil yang dia dapatkan, Allah cabut seketika. Nauzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpaling betul, ya, dari ajaran Allah, ya, tidak mau ikut perintah tidak mau laksanakan, larangan malah dikerjakan, ya, betul-betul berpaling. Nah, kata Allah, kami akan berikan kehidupan yang sempit di dunia ini. Sempit pikiran, sempit hati, tidak terbuka hatinya. Sempit ekonomi, sempit perasaan, sempit, ya. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, obatnya semuanya itu adalah dekatkan diri kepada Allah, kembali kepada Allah. Kemudian kita sudah bicarakan zikir. Zikir ya diucap, zikir yang diingat. Ada zikir yang diucap, ada zikir yang diingat. Tapi ada pertanyaannya, ya, mana yang lebih utama, zikir itu yang jahar apa yang khafi? Mana yang lebih utama, zikir yang disebutkan dengan lisan atau zikir yang diingat dengan hati? Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita memperhatikan pendapat-pendapat para ulama, zikir yang disebut itu lebih utama bagi orang yang baru, yang baru belajar. Seperti kita ini kan baru mulai belajar, masih mau mulai belajar. Bagi yang mubtadi, yang baru belajar, lebih utama zikir jaharnya, ya, lebih utama untuk zikir jaharnya. Di sini fa inna syaikha Abu Mawahib Asyazili itu mengatakan, ikhtalafu ayyuhuma afdalud dzikri. Mereka berbeda pendapat mana zikir yang lebih afdal, sirran atau jaharan. Zikir yang disirkan di dalam hati atau yang dijaharkan atau yang disebut dengan lisan. Walladzi aqulu bihi, ya, walladzi aqulu bihi anna dzikra jaran afdalu liman ghalabat alaihi al-quwah min ahlil bidayah. Menurut pendapat saya, kata beliau, zikir jahar itu lebih utama bagi orang pemula, bagi seorang pemula yang hanya dapat meraih manfaat zikir dengan sebuah tenaga. Nah, jadi artinya dia bisa mendapatkan zikirnya itu dengan ucapan yang didengar oleh telinganya dan digerakkan oleh tubuhnya. Makanya zikir jahar itu
menggunakan dua bahasa sebenarnya. Bahasa lisan dengan ucapan lisannya la ilaha illallah, dan bahasa tubuh dengan memakomkan zikir. Nah, seringkali kita zikir itu hanya mulutnya saja yang bicara tapi tubuhnya diam. Ya. Nah, di dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah diajarkan bahwa tubuhnya juga harus berzikir. Jadi memakomkan zikir la ilaha illallah, itu tubuhnya bergerak, memakomkan zikirnya. Jadi bukan hanya mulutnya yang bicara tapi tubuhnya diam. Ya. Tapi gerakan tubuh itu harus terarah kepada memakomkan zikir, mulai dari bawah pusat la ilaha illallah. Jadi mengisi 7 latifah. Ya, mulai dari dari bawah pusat melewati latifah akhfa dan latifah nafsun natiqah sampai bawa ke arah kanan, ya menempati latifah khafi dan latifah ruh. Nah, terus dibawa ke yang kiri, ke arah kiri, bahu kiri menempati latifah sirri dan latifah qalbi. Dengan kita memahami makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah itu untuk mengisi latifah yang ketujuh. Ternyata makanya berzikir la ilaha illallah lebih utama bagi yang pemula. Nah, kita yang baru belajar ini lebih utama kita gunakan zikir jaharnya. Jadi wallazi aqulu bi anna dzikra jahran afdalu liman ghalabat alaihi alquwa min ahli bidayah. Jadi bagi yang pemula. Wa dzikru sir afdalu liman ghalabat alaihi aljum'iyah min ahli nihayah. Nah, bagi tadi sudah disebutkan bagi para pemula zikir itu lebih utama zikir jahar. Sedangkan zikir sir atau zikir di dalam hati itu lebih utama bagi yang telah meraih jam'iyah, yaitu bagi mereka yang maqam lanjutan. Jadi telah muncul sultana zikir dalam dirinya. Nah, sultana zikir ini Bapak Ibu, ketika kita berzikir itu ada getaran yang menjalar ke seluruh tubuh tanpa disengaja. Itu istilahnya sultana zikir. Jadi menjalar sekujur tubuhnya, dari ujung kuku kakinya sampai ke ubun-ubunnya. Nah, maka tidak heran kalau ada orang berzikir itu ya seperti dia sendiri tidak menyadari gitu. Maka saya bilang ketika kita berada di gelanggang tasawuf, kita harus berpandangan dan berpikir secara tasawuf. Jangan berpandangan dan berpikir secara syariat. Ini yang seringkali terjadi terjadi fitnah atau terjadi salah pandang. Karena kita berada di gelanggang tasawuf, yang kita gunakan alatnya syariat. Nah, mestinya ketika kita berada di gelanggang tasawuf, yang kita gunakan alatnya tasawuf. Nah, dari berpikir tasawuf dan berpandangan tasawuf. Misalnya begini, kita mengamalkan zikir dalam tarekat itu kan tasawuf amali. Kita mengamalkan zikir la ilaha illallah. Dalam teori kita mesti melaksanakan zikir itu dengan tartil. Saya sering sampaikan mengamalkan zikir jahar dengan tartil. Ya, lengkap dengan kalimatnya, ya, tidak boleh dirubah baik berkurang ataupun bertambah huruf. Ya, harus jelas. Dan tidak boleh berubah juga barisnya, harus jelas la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang
ya begitu menghayati, ada di antaranya begitu menghayati zikir sampai-sampai dia menangis atau meki gitu ya. Bahkan mungkin dia fana, dalam artian mungkin dia meki mengguling gitu ya. Nah, bagaimana kita memandang orang seperti ini? Ya. Kalau kita memandang dengan kacamata syariat, nah mungkin kita akan mengatakan hal-hal yang tidak bagus. Masa zikirnya meki-meki, masa zikirnya guling-guling. Nah, ini namanya kacamata syariat. Karena yang kita lihat tuh orangnya berguling-guling. Yang kita dengar orangnya meki-meki, itu kacamata syariat. Nah, disinilah timbul fitnah. Ada ngapain orang zikir kok meki-meki, Tuhan tuh nggak tuli kan gitu kan. Ngapain zikir kok guling-guling gitu. Nah, ini namanya kita memandang dengan kacamata syariat. Nah, kalau kita pandang dengan kacamata syariat, disinilah seringkali terjadi perbedaan pandangan atau jadi fitnah. Nah, sekarang kita coba dengan memandang dengan kacamata hakikat. Kita berada di mana ini? Di gelanggang tasawuf, ya. Orang lagi berzikir. Nah, ketika kita menggunakan pandangan secara hakikat, kita tidak melihat orangnya meki-meki, tak mendengar itu. Kita tidak melihat orangnya berguling-guling, enggak. Yang kita lihat Allah memperagakan af'alnya lewat hambanya. Nah, Allah yang kita lihat. Ya, Allah memperagakan af'alnya lewat hamba. Nah, kenapa Allah peragakan af'alnya itu? Boleh jadi untuk menguji kita yang melihat. Nah, bagaimana kita memandangnya? Ya. Nah, apakah kita masih dalam pandangan syariat ataukah kita sudah mulai masuk ke pandangan hakikat? Kalau pandangan syariat ya salah. Ngapain zikirnya kok berguling-guling? Ngapain zikirnya kok meki-meki? Ya, nah, tapi kan dia sendiri kan kadang-kadang nggak mau dia seperti itu, nggak. Ya, dia nggak menyadari juga seperti itu. Ya. Nah, jadi artinya kita memandangnya dengan pandangan hakikat. Yang kita pandang itu af'al Allah. Allah memperagakan af'alnya lewat hambanya. Nah, Allah memperagakan af'alnya tadi. Nah, ini yang mungkin bisa kita ambil suatu pelajaran dalam kisahnya Imam Al-Ghazali ketika beliau akan menulis, ya, beliau mengarang buku, ambil penanya pena celupan dengan tinta. Nah, diambil penanya, ditulis. Begitu beliau akan menulis, tiba-tiba hinggaplah seekor lalat di ujung penanya itu minum tinta tadi. Lalu akhirnya Imam Ghazali diam. Nah, dibiarkannya seekor lalat tadi minum tinta pada penanya tadi. Sambil dia tersenyum, dibiarin aja, nggak diusir, nggak lama sudah itu terbanglah si lalat tadi. Nah, barulah beliau nulis. Ya. Lalu kemudian di malam hari beliau bermimpi dalam kisahnya. Terasa seolah dunia ini sudah kiamat. Yang ke surga yang sudah ke surga, yang ke neraka sudah ke neraka. Nah, beliau diberikan oleh Allah sebuah istana yang sangat megah, yang belum pernah dilihat mata keindahannya. Lalu beliau terkagum-kagum melihatnya. Lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau memberikan ini kepadaku karena ilmuku? Bukan, kata Allah, bukan karena ilmumu. Apa karena ibadahku? Bukan karena ibadahmu. Lalu kenapa engkau berikan istana semegah ini untukku, ya Allah? Apa jawab Allah? Aku menghargai keikhlasanmu membiarkan seekor lalat yang meminum tinta pada pena yang akan kau gunakan untuk menulis.
Masya Allah, Pak. Jadi bukan karena sholatnya, bukan karena ilmu, tapi keikhlasannya membiarkan seekor lalat yang meminum tinta pada pena yang akan digunakan untuk menulis. Mungkin kalau kita berpikir syariat, ke saya juga ikhlas benar. Berapa sih harga tinta? Ada. Hanya lalat yang minum, bukan itu persoalannya. Bukan harga tintanya, bukan minumnya itu. Imam Ghazali melihat seekor lalat itu tidak melihat secara syariat. Siapa yang menggerakkan lalat ini sampai dia hinggap ke pena itu? Dia tidak bisa bergerak kecuali dengan geraknya Allah. Siapa yang menghidupkan lalat ini? Dia tidak hidup kecuali pakai hayat Allah. Jadi yang dilihatnya adalah Allah memperagakan afalnya lewat lalat. Nah, itu pandangan ma'rifat, pandangan hakikat. Ya, kita ini kadang-kadang itu, Pak, di gelanggang tasawuf tapi berpandangan syariat, timbullah fitnah-fitnah. Ya, nggak bisa menempatkan di mana posisi syariat, di mana posisi hakikat, gitu. Sehingga timbul benturan terus begitu. Nah, jadi oleh karena itu maka kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nanti kalau sudah selesai zikir, umpamanya enggak juga sadar, nah kita obatin gitu. Perlu dikasih minum gitu ya. Nah, sementara dalam zikir biarin aja. Ya. Kenapa? Karena tidak melihat orang berguling-guling, enggak. Gitu. Yang kita lihat Allah memperagakan afalnya. Nah, jadi pandangan itu langsung menuju Allah gitu. Nah, saya kira itu juga ketika kita memandang sesuatu itu, ya kalau ditujukan kepada Allah, ya insya Allah kita akan bisa ya lapang jadinya. Ya. Termasuk kita bersyukur juga. Dulu pernah saya cerita bagaimana seorang raja, saya bilang, memberikan hadiah kepada karyawan yang teladan. Jadi seorang pimpinan atau seorang raja lah memilih karyawan teladan. Terpilihlah 3 orang karyawan teladan. Ya. Masing-masing diberi kuda. Ya. Hadiah kuda. Yang satu dikasih kuda. Dia berterima kasih betul dan dia sangat senang mendapatkan kuda itu. Karena memang dia sudah lama menginginkan kuda itu. Ya, dah lama diidam-idamkan ya. Kalau zaman dulu kuda, kalau zaman sekarang mungkinlah Fortuner lah gitu ya. Ya, pokoknya mobil yang bagus lah gitu. Dah lama dia mengidam-idamkan menginginkan kuda. Yang dilihatnya adalah barangnya, kudanya, materinya. Orang semacam ini sulit akan berterima kasih. Ya, sulit akan bersyukur. Karena yang dilihatnya adalah kudanya. Nah, yang kedua, dia berterima kasih dan dia senang betul mendapatkan kuda. Karena dengan kuda itu dia bisa mengembangkan usaha. Ya, kalau selama ini umpamanya usahanya katakanlah dengan pakai motor, gitu ya. Tapi dengan adanya kuda, dengan adanya mobil, itu lebih luas lagi jangkauannya. Nah, dia senang karena bisa mengembangkan usahanya, manfaat daripada kuda tadi. Nah, yang begini juga agak sulit dia bersyukur. Ya, karena yang dilihatnya itu manfaat daripada benda tadi. Nah, yang ketiga, dia mendapatkan hadiah itu sangat gembira, bukan gembiranya karena sudah lama diidamkan, dan bukan pula gembiranya karena bisa memanfaatkannya, tetapi dia gembira karena dipilih oleh raja. Karena yang diberi yang memberinya seorang raja. Dia termasuk yang dipilih. Jadi yang dilihatnya si pemberi, dia tidak melihat apa yang diberi. Nah, kalau yang begini ini insya Allah dia bisa berterima kasih dan bersyukur. Nah, kenapa? Karena yang dilihatnya yang memberi, bukan barangnya. Jadi apapun model barangnya, mahal ataupun tidak mahal, senang ataupun tidak, tapi yang dilihatnya si pemberinya. Nah, ini bedanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu
pandangan ya akan berbeda ketika kita arahkan kepada Allah tadi. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau bagi orang yang zikirnya baru pemula, lebih utama zikirnya dikeraskan, ya, diucapkan dengan lisan atau disebut dengan zikir jahar. Tapi bagi mereka yang sudah nihayah, ya, artinya sudah sampai ke dah lama lah begitu, karena ada istilahnya mubtadi, ada yang mutawasid, ada yang muntahi, ya. Ya kalau istilah-istilah zaman dulu kan gitu, Pak. Ada mubtadi, ada mutawasid, ada muntahi. Sampai-sampai digambarkan kalau orang yang mubtadi biasanya pakaiannya kulit kibas yang bulunya masih tebal-tebal. Nah, kalau orang yang mutawasid ya pakainya kulit kambing yang bulunya sudah halus, ya, kan kulit kibas sama kambing kan beda. Kalau orang yang muntahi ya pakaiannya kulit kijang yang sangat halus bulu-bulunya. Ini kan kiasan semua, bukan berarti kita harus memakai baju dari kulit kibas, itu bukan, ya, dan ini bahasa kiasan. Kalau orang mubtadi pakaiannya kulit kibas karena bulunya masih panjang-panjang, masih tebal-tebal. Nah, ini kiasannya Bapak Ibu ibarat ulat. Nah, kayak ulat. Nah, kita ini kan kayak ulat. Ya, ulat itu ya ketika dia masih menjadi ulat itu kan bulunya kan panjang-panjang. Kalau kena kan gatal. Nah, karena dia makanannya juga masih dicomber-comberan lah, ya, itu ulat. Tapi ketika dia menyadari dia ini makhluk yang tidak disenangi oleh makhluk yang paling mulia. Makhluk paling mulia kan manusia. Manusia tidak senang sama dia, dibenci sama makhluk paling mulia, yaitu si ulat tadi. Ya, dibenci oleh manusia karena dia selalu membawa gatal-gatal gitu ya. Akhirnya dia menyendiri jadi kepompong. Nah, mulai berguguran lah bulu-bulunya jadi kepompong menyendiri. Lama-lama ya sudah jadi kepompong, rontoklah bulu-bulunya, kemudian dia menjadi kupu-kupu. Nah, maka ini lambang kupu-kupu. Nah, kalau sudah jadi kupu-kupu, nah terbangnya sudah ke angkasa, makannya sari-sari bunga-bunga. Ini menggambarkan diri kita. Nah, jadi kalau orang baru belajar tasawuf ya, masih baru, pakaiannya kulit kibas atau apa? Kena banyak bulu, Pak. Gatal-gatal. Ngomongin orang nyakiti orang. Asal ngomong nyakiti orang. Asal berbuat ngerugikan orang. Ini namanya masih bulunya masih tebal ini. Ya. Bukan bulu-bulunya ini bukan, kelakuannya masih kayak ulat. Nah, asal ngomong nyakiti orang, memfitnah orang, asal berbuat ngerugikan orang. Nah, si ulat tadi menyadari betul dia tidak disenangi oleh manusia, akhirnya dia beruzlah, nah, menyendiri, akhirnya di kepompong. Lalu kemudian kita yang menyadari kita ini manusia, kok kelakuan kita seperti ini, ya tidak baik, tidak disenangi orang. Kenapa kalau kita ngomong kok nyakiti orang? Sadar kita dengan itu, akhirnya kita mulai belajar tasawuf, mulai berzikir, mulai beribadah. Mulailah kita tidak lagi ya menyakiti orang. Sudah mulai rontok, bulu-bulu tadi sudah mulai rontok. Itu namanya mutawasid. Maka digambarkan pakaiannya seperti pakaian kulit kambing. Artinya masih ada juga bulu tapi tidak setebal dulu gitu. Ya, ngomongnya juga sudah mulai teratur gitu. Tidak lagi nyakiti orang gitu. Tidak lagi ngerugikan orang gitu ya. Dia mulai menaruh sayang kepada semua orang gitu.
Nah, tapi juga masih tetap saja kadang-kadang muncul gitu ya. Tapi dengan dia laksanakan zikir terus, akhirnya sampai ke tingkat muntahi. Maka digambarkan pakaiannya seperti pakaian kulit kijang. Nah, sudah lebih halus lagi. Nah, itulah gambarannya. Jadi bukan berarti kita belajar tasawuf lalu kemudian kita memakai pakaian dari kulit kibas itu, buka pakaian kayak pakaian apa, bajunya dari kulit kambing, kulit kibas. Nah, itu kiasan-kiasan. Makanya di bahasa tasawuf ini banyak bahasa-bahasa kiasan semua. Nah, jadi kalau kita tidak memahaminya, kadang-kadang timbul fitnah itu tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kita kepada persoalan ini. Bagi kita yang baru belajar, ya perbanyak zikir jahar. Saya sudah sering sampaikan ini karena Rasul menyampaikan, jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Kata Rasul SAW, perbarui imanmu dengan banyak nyebut la ilaha illallah. Ya, nggak tahu saya udah berapa kali saya sampaikan itu, tapi nggak tahu apa diamalkan apa tidak. Ini Rasul loh yang perintah, bukan saya. Ada. Ya, jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Nah, kenapa kita harus banyak-banyak sebut la ilaha illallah? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matanas bima ya'ishu bih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau lidah kita ini sudah terbiasa menyebut la ilaha illallah, insya Allah akan meninggal pun dengan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, ini makanya di awal-awal kita biasakan zikir la ilaha illallah. Ya, terlepas ada orang senang atau tidak senang. Jangan berpikir, oh saya kalau zikir banyak nggak senang, nggak usah Pak. Ya, dah. Kita bukan persoalan ibadah ini bagaimana supaya orang senang, bukan. Ibadah itu bagaimana ketentuan Allah dan Rasul. Orang mau senang silakan, mau benci juga silakan, nggak ada urusan. Ya, yang jelas ini zikir Rasul yang perintah, Rasul yang ajarkan. Sekarang percaya dengan Rasul apa tidak, itu saja masalahnya. Ya. Nah, kata Rasul SAW, jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut la ilaha illallah. Nah, ada yang senang, ada yang tidak, ya terserah, namanya manusia. Bahkan ada yang mengatakan, apa itu zikir Allah, enggak ada manfaatnya, enggak ada dalilnya. Nah, ini yang kita khawatirkan gitu, Pak. Kadang-kadang kita berbicara tentang satu bidang ilmu tapi bukan ahlinya. Ya, yang bicara itu belajar tarekat dari mana, siapa gurunya. Ini kadang-kadang kan yang bila bicara tentang tarekat, yang bersangkutan tak pernah belajar tarekat. Belajar hakikat, yang bersangkutan tak pernah belajar hakikat. Akhirnya itu ya keluar batas jadinya, ya. Padahal jelas-jelas itu kan nanti dibaca dalam Al-Qur'an itu, ya, surat Al-Insan kalau nggak salah ayat 25. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Ya, sebut nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Nah, nama Allah, nama Tuhan Allah, ya, itu disebut nama itu. Udah jelas perintahnya itu. Satu. Wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Tuhanmu pakai hatimu. Nama Tuhan juga yang disebut pakai hati. Nah, kemudian bagaimana Rasulullah mengajar Sayyidina Abu Bakar di Gua Sur ketika akan hijrah? Ismu Zat itu, nama Allah itu yang diajarkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar. Sampai Rasul mengatakan kelebihan Abu Bakar dengan yang lain bukan karena sholatnya. Walaupun sholatnya Sayyidina Abu Bakar itu nggak akan ketiru sama kita, Pak. Ya, ibadah sholatnya bukan karena sedekahnya,
Walaupun sedekah Abu Bakar itu ya luar biasa, Pak. Pernah satu ketika terjadi embargo ekonomi oleh kaum kafir Quraisy, di mana kaum muslimin tidak boleh usaha, tak boleh keluar. Ada berapa bulan itu sampai perbekalan sudah habis. Kemudian Rasul SAW mengumpulkan beberapa orang sahabat, ya ngasih tahu, ini sahabat-sahabat kita sudah pada kehabisan bekal. Silakan siapa di antara kalian yang punya persiapan bekal di rumah, bawa ke sini untuk kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita. Ya, hendak ngomong dua kali Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung sahabat pada pulang ke rumah. Pertama kali datang Sayyidina Umar Ibnul Khattab, ya beberapa ekor onta itu membawa barang makanan itu. Nah, ditanya Rasul, ya Umar, berapa banyak yang kau tinggalkan untuk anak istrimu di rumah? Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, ku tinggalkan untuk mereka sepertiganya, 2/3 saya bawa ke sini. Alhamdulillah, bagikan. Belum beranjak Umar dari depan Rasulullah SAW, datang Sayyidina Abu Bakar membawa beberapa ekor onta, ya, membawa makanan itu. Ditanya sama Rasul, ya Abu Bakar, berapa banyak yang kau tinggalkan tuh anak istrimu di rumah? Ya Rasul, kata Sayyidina Abu Bakar, ku tinggalkan untuk mereka hanya Allah dan Rasulnya saja. Semua sudah saya bawa ke sini. Artinya sedekahnya Abu Bakar itu enggak akan ketiru sama kita, Pak. Begitu besarnya. Tapi kata Rasul, kelebihan Abu Bakar Siddiq bukan kena sedekahnya, bukan kena salatnya, tapi kenapa? Ada sesuatu yang terhunjam di hatinya. Terzikir ismu zat itu yang terhunjam di hatinya. Ini gimana kita mengatakan zikir Allah tak ada manfaat, tak ada dasar? Nah, ini makanya tidak semua pendapat itu harus kita terima, kita saring-saring juga, ya. Kita tanya kepada yang ahlinya. Jadi gitu Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan materi ini akan ada manfaatnya dan bisa kita kembangkan dalam diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian materi yang disampaikan. Kalau saya menyimak tadi dari awal, bahwasanya kita diberikan kesempatan, tapi apakah kita mampu menggunakan kesempatan